lagi dengan channelnya Mas Ragil ya, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua ya, tentang membuka usaha agen mandiri dengan modal kecil teman-teman ya. Jadi seperti saya ini, modal kecil membuka usaha agen mandiri teman-teman ya. Bagaimana caranya dan trik-triknya, terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wira usaha. Nah teman-teman ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwasanya saya akan berbagi tips tentang bagaimana kita modal kecil yang ingin membuka usaha agen mandiri ya. Seperti saya ini ya, modalnya kecil-kecil tapi nekat membuka usaha agen mandiri teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman semua mungkin banyak ya yang berkeinginan atau punya niat untuk membuka usaha agen mandiri, tetapi terkendala dengan modal yang kecil teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau memang teman-teman punya niat, punya keinginan untuk membuka usaha agen mandiri tetapi modal kecil. Tetap semangat ya, karena tidak ada hal yang tidak mungkin, semua pasti bisa teman-teman. Oke, yang penting adalah kita punya niat dulu, kita punya semangat dulu. Insya Allah nanti bisa terlaksana dengan baik dan bisa lancar sesuai yang diharapkan teman-teman. Oke, nah jadi buat teman semua ya, seperti yang saya lakukan seperti ini teman-teman, saya buka usaha agen mandiri dengan modal kecil ya. Jadi trik-trik yang saya lakukan adalah karena di sini kan saya membuka usaha TK dan fotokopi, juga jualan pulsa dan aksesoris HP teman-teman ya. Jadi dari modal-modal tersebut kan otomatis kita juga berputar ya modalnya ya, dalam artian dari modal ATK yang udah banyak laku terjual barangnya kan otomatis kita mendapatkan uang. Selama uang itu masih dalam belum kita belanjakan ataupun belum menambah barang di toko, otomatis uang kan masih ada ya di secara cash di tempat kita teman ya. Jadi kita memanfaatkan rotasi perputaran uang daripada ATK maupun fotokopi maupun penjualan pulsa itu untuk memutar kembali di agen mandiri teman-teman ya. Jadi kalau agen mandiri ini kan perputaran uangnya cepat teman-teman ya. Jadi berapa kali transaksi dalam sehari itu kan uangnya bukan hanya uang hitungan jumlah yang puluhan teman-teman ya, tapi paling enggak ratusan ribu ataupun jutaan teman-teman ya. Nah jadi walaupun perputarannya besar teman-teman ya, tetapi kita bisa memasukkan kembali dengan cepat di bank teman-teman. Jadi kalau saldo kita di EDC Mandiri itu ataupun di ATM kita itu sudah menipis, kita langsung cepet-cepet ke bank, kita masukkan lagi ke ATM kita ya. Jadi otomatis nanti akan terus berputar. Nah sementara nanti kita menunggu menambah stok ATK, otomatis kita bisa memanfaatkan uang tersebut untuk perputaran di agen mandiri ya, dan itu akan menambah pendapatan kita dari agen bank mandiri tersebut teman-teman ya. Oke, jadi kita sebagai selaku wirausaha ya teman-teman ya, harus pintar-pintar mungkin untuk memanfaatkan situasi dan kondisi supaya pendapatan toko kita tuh bisa meningkat ya, bukan dari hanya pendapatan dari toko ATK maupun dari penjualan aksesoris HP ataupun pulsa ataupun dari pendapatan usaha fotokopi ya, tapi bagaimana kita mendapatkan keuntungan lain di luar dari itu ya. Salah satunya adalah dengan fasilitas pelayanan buka usaha agen mandiri teman-teman. Jadi kalau untuk masalah agen mandiri teman-teman ya, masalah modal itu mungkin kebijaksanaan daripada bank-bank di tempat masing-masing ya teman-teman. Tapi kalau untuk tempat saya ini teman-teman ya, memang dari Bank Mandiri sendiri mengharapkan kita untuk mengisi saldo di ATM itu minimal adalah 50 juta teman-teman ya. Tetapi pada kenyataannya realita yang ada itu teman-teman ya, di bawah dari itu pun bisa teman-teman ya. Contohnya saya sendiri, saldo saya tuh sangat kecil sekali teman-teman ya. Jadi saya malu mau ngomong berapa saldo saya ya. Yang penting saya tuh bisa
melakukan perputaran di dalam sehari itu bisa bertransaksi minimal adalah 10 kali transaksi teman-teman ya. Jadi semakin banyak kita bertransaksi dalam sehari teman-teman ya, ataupun nanti dalam totalitas 1 bulan itu kita lebih dari 100 transaksi, itu merupakan suatu penilaian yang bagus dari pihak Bank Mandiri terhadap agen-agen Mandiri teman-teman ya. Jadi yang terpenting buat kita yang selaku usaha modal kecil yang untuk membuka agen Mandiri ini, usahakan untuk membuat transaksi di agen Mandiri di setiap harinya itu kita tuh selalu rotasinya banyak teman-teman ya, baik itu dalam hal transaksi jual beli pulsa juga bisa teman-teman, jual beli token listrik, pembayaran BPJS, pembayaran wifi, pembayaran listrik ya, listrik yang manual itu, kemudian pembayaran OVO, kemudian penabung ataupun transfer, tarik tunai, itu sudah termasuk dalam kategori transaksi-transaksi yang ada di EDC Mandiri teman-teman ya. Oke. Jadi walaupun kita modalnya kecil, usahakan untuk bertransaksi sebanyak mungkin di toko kita teman-teman ya. Jadi memanfaatkan ataupun dengan modal kecil kita harus memperbanyak transaksi ya. Jadi nanti pihak bank sendiri akan menilai bahwasanya memang toko kita tuh berkualitas menjadi agen Bank Mandiri ya. Jangan sampai sudah modalnya kecil, transaksinya di toko perharinya juga kecil, itu akan membuat penilaian di toko kita sebagai agen Mandiri itu jelek ya, dan itu bisa berakibat fatal nanti kerjasama dengan toko kita akan dicabut ataupun akan ditarik kembali ya mesin EDC-nya, karena pihak bank sendiri merasa bahwasanya kurang maksimal jika pihak bank bekerjasama dengan toko yang memang transaksinya itu sangat kecil ya, sedangkan modalnya udah kecil, transaksinya kecil, sehingga perform ataupun image kita di toko kita di di hadapan Bank Mandiri itu kurang bagus ataupun jelek namanya. Oke. Jadi kuncinya adalah buat teman-teman semua, jika ingin membuka usaha agen Mandiri, utamakan untuk meningkatkan jumlah transaksi di toko kita ya. Paling enggak minimal 5 transaksi dalam sehari ataupun 100 transaksi dalam 1 bulan ya. Mungkin teman-teman bisa menghitung sendiri 100 kali transaksi dalam 1 bulan itu kira-kira seharinya kita harus bisa melakukan transaksi berapa kali transaksi, seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi jangan pesimis teman-teman kalau membuka usaha agen Mandiri dengan modal kecil ya. Yang penting adalah semangat dan niat kita sudah ada, maka insya Allah usaha kita pun akan berjalan dengan lancar teman-teman. Oke. Salah satu contohnya adalah saya sendiri. Saya modalnya cuma kecil, malu kalau saya bilang berapa modal saya untuk membuka usaha EDC Mandiri teman-teman ya, karena saya modalnya tuh modal amburadul ya, ibarat kata tuh gali lubang tutup lubang ya. Jadi perputaran uang di ATK maupun fotokopi maupun pulsa itu saya puterin terus supaya bisa berjalan. Bagaimana caranya supaya semua usaha-usaha yang saya geluti di toko saya itu bisa berjalan dengan baik teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk berbagi tips pada teman-teman semua pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman semua sesama wirausaha ya. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha.